Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi. Dosen pengampu, Dr. Eko Kuntarto, MPD, MKom, Eng. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Vivit Novita Fitriani, Konita Lutfiah, Tia Anissa Oktariska, Panida Nur Fazira, Fajar Prasetyawan, Oji Fahroji. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penilaian dalam pembelajaran bahasa. Perencanaan penilaian, taksonomi sebagai pengarah. Revisi taksonomi Bloom tentang tujuan pendidikan oleh Anderson dan Catrow 2001 memberikan kerangka untuk mengidentifikasi dan menyiapkan 3 hal berikut ini. A. Tujuan pembelajaran. B. Kegiatan pembelajaran. Serta C. Metode penilaian. Perencanaan penilaian 3 taksonomi yang telah direvisi memiliki 2 dimensi. A. Dimensi pertama mengandung 6 kategori proses kognitif yang bermula dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit. Dan B. Dimensi kedua memuat 4 kategori pengetahuan yang berkisar dari yang paling konkret sampai dengan yang paling abstrak. Perencanaan penilaian. Peranan tujuan pembelajaran memahami konsep-konsep ilmiah, menjelaskan konsep dengan menggunakan kata-katanya sendiri, memberikan contoh tentang konsep yang baru, membedakan konsep dari konsep ilmiah yang mirip, menjelaskan peranan konsep dalam memahami event ilmiah, menggunakan konsep dalam pemecahan masalah. Perencanaan penilaian. Petunjuk dalam menyatakan tujuan sampel. Yang pertama ada rumusan standar isi, yang kedua ada taksonomi tujuan pembelajaran yang direvisi, 3. Publikasi organisasi pendidikan, 4. Buku petunjuk guru yang melengkapi buku teks siswa. Perencanaan penilaian. Jenis prosedur. Observasi informal pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Uji kemampuan di kelas, 3. Penilaian performa, 4. Penilaian produk, 5. Penilaian portofolio. Hakikat penilaian. Yang pertama ada jenis-jenis metode penelitian. Yang selanjutnya ada penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Merancang tes esai. Dalam ini ada 2 bentuk tes. Yang pertama yaitu ada tes tertulis, yang kedua ada tes lisan. Cara mengonstruksi tes esai dengan menggunakan kata bantu pertanyaan tertentu yang mengandung unsur singkatan 4V ditambah 1H, yakni where, di mana, who, siapa, what, apa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Alat ukur non-tes. Alat ukur evaluasi diri. Selanjutnya alat ukur rating. Yang selanjutnya ada kartu-kartu skor. Yang selanjutnya bentuk-bentuk laporan. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif mencoba mengurangi kelemahan-kelemahan tes tradisional dalam menilai peserta didik. Landasan rasional. 1. Kelemahan testing. 2. Akurat, teliti, dan tepat. 3. Akuntabilitas. 4. Autentik. Yang kelima menyediakan informasi komprehensif bagi guru. Keenam menyediakan kesempatan untuk menilai proses dan produk. Karakteristik asesmen alternatif. 1. Terdapat saling keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. 2. Peserta didik dipandang sebagai klien utama. 3. Penilaian alternatif dilakukan secara berkelanjutan. 4. Memuat tugas-tugas bermakna. 5. Kriteria penilaian didistribusikan terlebih dahulu. Teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian alternatif. Banyak teknik yang dapat digunakan dalam penilaian alternatif sesuai dengan bentuk proses pembelajaran yang dipilih guru, sehingga informasi yang dikumpulkan valid dan reliable, serta benar-benar menggambarkan kondisi peserta didik yang sesungguhnya. Penentuan nilai atau grade. Macam-macam sistem grade. Yang pertama ada grade tunggal, yang kedua ada grade ganda atau multigrade, ketiga ada grade kategori. Penilaian autentik. Ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama ada real, live, dan ongoing. Yang kedua ada kriteria yang digunakan dimengerti semenjak awal. Ketiga valid dan reliable. Yang keempat peserta didik merancang sendiri tugasnya. Yang kelima mengembangkan dan mengutamakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Autentik atau dalam situasi nyata. Selanjutnya komprehensif dan terintegritas. Yang selanjutnya mengutamakan fakta dan bukti langsung. Selanjutnya menekankan proses dan produk. Penilaian performa. Ada 3 karakteristik utama penilaian performa sebagai berikut. 1. Peserta didik mendesain penilaian sendiri, lebih dari memilih atau merespon. Yang kedua, format penilaian mengikuti format guru yang mengamati tingkah laku peserta didik tentang kemampuan merefleksikan penguasaannya dalam dunia nyata.
Yang ketiga ada scoring, diarahkan pada pola berpikir dan belajar peserta didik yang tampak. Tes performa. Pengertian tes performa atau performance test merupakan suatu jenis tes di mana peserta didik diminta untuk melakukan suatu tugas dengan menggunakan bahasa 130. Penilaian dalam pembelajaran bahasa sesedikit mungkin. Penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Konsep penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata yang menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Prinsip penilaian autentik. 1. Penilaian terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Mengembangkan strategi yang sesuai agar penilaian dapat berfungsi sebagai cermin diri. 3. Melakukan berbagai strategi penilaian yang menyediakan berbagai jenis informasi tentang kompetensi belajar peserta didik. 4. Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem perekaman yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Langkah-langkah merencanakan penilaian autentik. 1. Tentukan tujuan penilaian. 2. Jelaskan tujuan institusional yang akan diuji. 3. Rencanakan cara untuk mengumpulkan bukti prestasi belajar peserta didik atas tujuan tersebut. 4. Lakukan penilaian autentik terhadap peserta didik. Yang kelima, gunakan kriteria yang sudah dibuat dengan jelas untuk mengevaluasi penilaian. Penilaian autentik dalam kaitannya dengan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian autentik pada hakikatnya adalah penilaian formatif yang dilakukan selama proses belajar. Namun demikian, penilaian autentik dapat digunakan untuk penilaian sumatif. Maka, bila akan dilakukan hal ini, dibutuhkan periode mana yang akan dijadikan sebagai satu masa penilaian utuh. Landasan teoritis dan landasan pedagogis. Landasan teoritis tentang belajar bahasa dan strateginya. Brin dan Canlin tahun 1980 halaman 90 menyatakan bahwa belajar bahasa adalah belajar bagaimana untuk berkomunikasi sebagai anggota dari kelompok sosial budaya tertentu. Landasan pedagogis. Teori behaviorisme, ada teori nativisme, ada teori kognitivisme. Manfaat penilaian autentik memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. Kedua, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengonstruksikan hasil belajarnya. Ketiga, memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu. Sehingga saat peserta didik dihadapkan pada suatu topik, peserta didik juga diminta untuk berunjuk kerja mempraktikannya dalam sebuah situasi konkret yang sengaja diciptakan. Yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya. Kompetensi yang lebih tepat dinilai dengan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang meminta peserta didik untuk menunjukkan kinerja sebagaimana dilakukan di dunia nyata secara bermakna, yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. Perbedaan antara penilaian autentik dengan penilaian konvensional atau tes. Pelaksanaan penilaian autentik tidak lagi menggunakan format-format penilaian konvensional atau multiple choice, matching, true false, dan paper and pencil test, tetapi menggunakan format yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan suatu tugas atau mendemonstrasikan suatu performasi dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur penilaian autentik adalah menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara nyata. Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan dari hasil, dan dengan berbagai cara. Tes hanya merupakan salah satu cara penilaian. Teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. 1. Penilaian kinerja atau performance assessment. Kedua, wawancara lisan atau oral interview. Ketiga, pertanyaan terbuka atau constructed response ID. Yang keempat, menceritakan kembali teks atau cerita story or text retelling. Yang kelima, portofolio. Yang keenam, proyek atau project. Piranti yang digunakan dalam penilaian. Penilaian kompetensi sikap. Ada yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Yang ketiga, ada penilaian kompetensi keterampilan. Rubrik penilaian. Penilaian autentik menggunakan pendekatan penilaian acuan kriteria atau kriteria reference measure untuk menentukan nilai capaian subjek didik. Subjek dapat dipahami sebagai sebuah skala penyekoran atau scoring scale yang digunakan untuk menilai kinerja subjek didik untuk setiap kriteria terhadap tugas tertentu. Mueller tahun 2008. Dalam sebuah rubrik terdapat dua hal pokok yang harus dibuatnya, yaitu kriteria
dan tingkat capaian kinerja atau level of performance. Tiap kriteria. Kriteria berisi hal-hal esensial, standar, kompetensi yang ingin diukur, tingkat capaian kinerja yang secara esensial dan konkret mewakili standar yang diukur capaiannya. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu tes tertulis atau paper and pencil test, penilaian hasil kerja siswa melalui kumpulan hasil kerja atau karya siswa, portofolio, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian untuk kerja performance siswa. Berikut penjelasan penilaian pada masing-masing cara penilaian. A. Penilaian tertulis. Untuk penilaian tertulis ini untuk kegiatan pembelajaran bahasa hanya digunakan untuk menilai hal-hal yang terkait dengan pengetahuan bahasa. B. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas siswa bagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin sering guru mengamati untuk kerja siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Berikut ini disajikan contoh alat penilaian kinerja berpidato. Petunjuk: beri lingkaran pada angka yang sesuai untuk setiap kemampuan yang teramati pada waktu anak berpidato. 1. Apabila tidak pernah. 2. Apabila jarang. 3. Apabila kadang-kadang. 4. Apabila siswa selalu melakukan. Berikut contoh alat penilaian. Selanjutnya, penilaian produk atau hasil kerja. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu. Kerja praktik yang dikerjakan siswa. Untuk pembelajaran bahasa, bentuk penilaian produk ini diantaranya membuat puisi, cerpen, dan sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Atau siswa harus membuat alat peraga untuk pembelajaran membaca permulaan. D. Penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam suatu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemampuan belajar siswa. Perkembangan tersebut tidak dapat terlihat dari hasil pengujian. Kumpulan karya siswa itu merupakan refleksi perkembangan berbagai kompetensi. Penilaian memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai suatu kompetensi. 2. Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan atau sebagai bimbingan. 3. Menemukan kesulitan belajar dan memungkinkan prestasi yang bisa dikembangkan siswa, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. 4. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi PD dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan siswa. Tujuan evaluasi pengajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut Kosadi dan kawan-kawan tahun 1994 adalah sebagai berikut. A. Memperoleh data tentang tingkat kecepatan dan ketepatan siswa menyerap informasi yang disampaikan. B. Memperoleh data tentang taraf kemampuan dan keterampilan berbahasa dan bersastra setelah kegiatan belajar mengajar. Yang C. Mengajar keampuhan dan ketepatan program pengajaran yang dilaksanakan. D. Memperoleh umpan balik atau feedback yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada program berikutnya. Yang E. Memperoleh data yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan siswa sesuai dengan kemampuan dan keterampilan berbahasa. Yang F. Menentukan taraf, bakat, minat, dan perhatian siswa terhadap pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. G. Menentukan jurusan atau program yang sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa berbahasa Indonesia. H. Menentukan perlu tidaknya merencanakan dan melaksanakan pengajaran khusus atau pengajaran ulang remedial. I. Merupakan data laporan kepada pihak terkait atau orang tua misalnya melalui buku rapor dan menentukan naik atau tidaknya atau lulus atau tidaknya siswa pada suatu program pendidikan. Evaluasi aspek-aspek bahasa maupun apresiasi sastra dapat dikemas dalam evaluasi keterampilan berbahasa. Misalnya mengevaluasi elemen ejaan, kosakata, sintaksis, fonologi, dan morfologi pada saat melakukan kegiatan menulis.
1. Penilaian kemampuan mendengar atau menyimak. Kemampuan menyimak diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. Oleh karena itulah, bahan yang sesuai tentulah berupa wacana. Berhubung sebuah wacana istilah membuat informasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan atau wacana yang digunakan untuk bahan tes menyimak, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat kesulitan wacana. 2. Isi cakupan wacana. Dan 3. Jenis-jenis wacana. Penilaian kemampuan berbicara. Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu 1. Penggunaan bahasa lisan yang berfungsi sebagai media pembicaraan, meliputi kosakata, struktur bahasa, lafal dan intonasi, ragam bahasa, dan kesantunan bahasa, keruntuhan, dan sebagainya. 2. Penggunaan isi pembicaraan yang tergantung pada apa yang menjadi topik pembicaraan. 3. Penguasaan teknik dan penampilan berbicara yang disesuaikan dengan situasi dan jenis pembicaraan, seperti bercakap-cakap, berpidato, bercerita, dan sebagainya. Penguasaan teknik dan penampilan ini penting sekali pada jenis-jenis berbicara formal, seperti berpidato, berceramah, atau diskusi. Contoh format penilaian wawancara. Ada skala penilaian wawancara. Komponen yang dinilai adalah lafal dan intonasi. 2. Ada kecepatan susunan kalimat. Yang ketiga ada kecepatan pemilihan data. Yang keempat kesesuaian dengan cerita. Yang kelima kejelasan cerita. Yang keenam ada kelancaran bercerita. Skala penilaiannya ada 1 sampai 5 ya. 3. Penilaian kemampuan membaca. Jenis membaca yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia yaitu tes kecepatan efektif membaca. Kecepatan efektif membaca atau KEM menurut Ahmad Samad 1997 dicapai pembaca berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata dibagi panjangnya waktu yang diperlukan dan presentasi skor yang diperoleh. Kegiatan membaca merupakan aktivitas mental memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Ada bahwa ini merupakan skala penilaian membaca nyati. Aspek yang dinilai ada 1 sampai 5. Selanjutnya ada yang keempat, penilaian kemampuan menulis. Unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian pengajaran menulis adalah sebagaimana yang ditulis oleh Tuhendar dan kawan-kawan tahun 1997 halaman 17 sebagai berikut. 1. Isu karangan merupakan gagasan atau ide pengarang yang dituangkan dalam keseluruhan karangan. Biasanya gagasan ini disebut juga topik atau tema. Yang menjadi penilaian adalah sejauh mana topik atau tema merupakan bahan permasalahan yang menarik. Kedua, bentuk karangan berupa surat, laporan, iklan, pengumuman, tunjuk, dan lain-lain. Ketiga, ada gramatika, perangkat kebahasaan yang harus sesuai dengan kaidah yang berlaku serta memenuhi syarat sebagai bahasa tulis. Yang keempat, ejaan, merupakan perangkat sistem yang mengatur mekanisme pemindahan bahasa lisan ke dalam bahasa tulis. Ketepatan ejaan meliputi A. Cara penulisan huruf, B. Cara penulisan kata, C. Cara penulisan unsur selamat, D. Pemakaian tanda baca. Yang kelima, selain unsur yang sudah dijelaskan, biasanya di sekolah dasar ditambah satu unsur yang umum yaitu kerapian tulisan. Model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. UU SPN 2003. PP nomor 19 tahun 2005 tentang penilaian yang tercantum pada bab 4 pasal 22 ayat 1 dan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang penilaian huruf C tentang teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Dan ketiga, teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan atau di luar kegiatan pembelajaran. Kompetensi dalam standar isi. Pemerintah menyusun dan memetakan SKNKD minimal untuk semua mata pelajaran yang ada di lingkup pendidikan dasar dan menengah. Wajib menyampaikannya kepada peserta didik agar setelah lulus mereka memiliki berbagai kompetensi yang telah ditentukan tersebut.
Minimal artinya suatu sekolah karena alasan tertentu diperbolehkan menambah kompetensi, tetapi jangan menghilangkan yang sudah ada. Komponen-komponen minimal yang sudah ada dalam SIP Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang harus dicapai peserta didik dalam lingkup pendidikan dasar yang menengah dipetakan oleh pemerintah dan dikategorikan berdasarkan satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, SK, dan KD. Jabaran standar isi. Pertama, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah secara bersama menyusun kurikulum sekolah berdasarkan SI yang disesuaikan dengan kepentingan daerah dan lingkungan sekolah. Dan kurikulum ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikenal dengan KTSP atau School Based Curriculum. Contoh silabus bahasa Indonesia kelas 4. Ada kelas 4, ada semester 1, waktu 2 kali 30 menit. Aspeknya mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan tentang denah sekolah dan denah kelas. Ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, satu guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran daripada sebagai penyaji pengetahuan. Yang kedua, pengelolaan kelas yang lebih kondusif terhadap kegiatan dan interaksi peserta didik yang mengarah pada pengalaman belajar yang produktif. Ketiga, peserta didik aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran daripada hanya duduk manis dan pasif selama kegiatan belajar berlangsung di dalam kelas. Proses penilaian. Lampiran Permendiknas Nomor 20 tanggal 11 Juni tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan dijelaskan bagaimana sebaiknya melaksanakan proses penilaian yang sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Seperti dipaparkan di atas, SK dan KD bervariasi dan dituntut untuk dicapai peserta didik. Untuk mengetahui apakah tercapai atau tidak, guru perlu menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Siapan sekolah. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum pada akhir pengembangan KBK 2004 menunjukkan bahwa responden guru SD telah mengikuti penataran tentang penilaian berbasis kelas, dan sebagian dari mereka merasa lebih sulit untuk melaksanakan model penilaian yang baru tersebut karena mereka menganggap lebih kompleks dalam merancang instrumen, melaksanakan penilaian, dan merekam nilai ke dalam buku tabel. Kondisi ini nampaknya berlanjut ketika penulis mengadakan sosialisasi tentang SI umumnya dan workshop tentang KTSP di beberapa kabupaten dan kota khususnya selama tahun 2007 dan 2008. Keanekaragaman format rapor sekolah. Format rapor model 1 dapat dilihat. Yang kedua ada format rapor model 2. Dan yang ketiga ada format rapor model 3. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.